Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah dengan berbagai macam bentuk syukurnya. Allah lah yang menjadikan Al-Quran ini begitu kita cintai, sehingga ibu-ibu semua bersabar terus mengkaji, dan saya terus bersabar menyampaikan. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah mustahil. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Kita memang mungkin belum alimah, mungkin juga belum mufassirah, ya. Tapi pastinya setelah sekian banyak surat kita pelajari, pastinya Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pasti beda antara mukmin yang mau belajar, tidak belajar, mukmin yang sudah melewati, ada Maryam, ada Ahzab, ada An-Nur, ya, dan lain-lainnya. Pasti insya Allah semoga Allah mengabulkan semua mujahadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, terhadap semua yang sudah kita lakukan sejak pandemi, ya. Dan semoga memang pandemi hanyalah pemicunya, ya. Tapi sungguhnya pemicunya adalah mahabbatullah, ya. Intinya sekarang sudah, ya insya Allah sudah relatif normal, tapi kajiannya masih terus, ya. Dan semoga suatu bukti bahwa, ya, nata'allam lihubbina lillah, bahwa kita belajar ini semata-mata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Ramadan yang pada umumnya orang mau istirahat, ini ibu-ibu, masya Allah, ya, terus, ya, sampai Ashurul Awakhir kita terus belajar, dan bahkan hanya selang 1 pekan dari bulan Syawal kita terus belajar. Maka ini harus diyakini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan satu hal yang biasa-biasa saja, bukan satu hal kebetulan. Pasti di situ ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada hambanya. Semoga, ya, menuju kepada hidayah-hidayah yang lain insya Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini insya Allah kita sampai di surat Al-Mumtahanah. Ya. Ya, boleh juga dibaca Mumtahinah. Ya. Ya, kalau Mumtahanah bisa difahami sebagai masdar mim, ya, yaitu peristiwa seorang wanita yang, ya, sedang mendapat ujian. Ya. Mumtahinah, ya, bersama, ya. Tapi bukan peristiwanya, orangnya, personnya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini memberi jawaban yang telak sesungguhnya kepada umat manusia, ya. Bil khusus orang-orang yang tidak beriman, ya, yang sering menganggap wanita itu, ya, makhluk yang apakah kelas sekian, apakah nggak ada gunanya, apakah macam-macam lah, ya. Ya.
Apakah ada yang mengambil di India misalnya wanita itu setan lah, wanita itu sampah lah, ya. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran yang sangat memuliakan wanita, yang minimalnya bisa jadi wanita itu sama unggulnya dengan laki-laki. Minimalnya. Bahkan bisa beda, bisa lebih unggul. Bukankah wanita-wanita yang dulu beriman kepada Rasulullah di awal dakwah adalah wanita. Dengan Khadijahnya, dengan Ummu Aimannya, ya, dengan siapa lagi Sofiyahnya, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Al-Quran pun memberi nama surat kalau di awal An-Nisa, di ayat ini Ar-Rijal, ya. Maka ayat-ayatnya pun mengatakan Maryam wa kanat minal qanitin. Maryam walaupun wanita, dia bisa seimbang dengan prestasi laki-laki dalam beribadah dengan segala kekurangan manusiawinya. Wanita itu haid, wanita itu lemah, ya. Tapi semangat yang dimiliki dia bisa sama dengan laki-laki. Wa kanat minal qanitin, ya. Tidak disebut wa kanat minal qanitat, ya. Begitu juga ayat-ayat mengatakan man amila shalihan minkum min dzakarin aw untha, ataupun fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum dzakarin aw untha. Para sahabat yang masih suka melecehkan istrinya, ya, yang suka meremehkan istrinya, Rasulullah mengatakan lastum bikhiyarikum, lastum bikhiyarikum. Kalianlah bukan terbaik, kalian bukan terbaik, ya. Walaupun istilahnya ibadah sudah bagus, bacaan Quran sudah bagus, ya, tapi karena masih suka berbuat jahat kepada istrinya, Rasulullah mengatakan lastum bikhiyarikum. Belum baik, ya. Belum ngefek istilahnya, ya. Ini semua harus menjadi pelajaran bagi wanita agar selalu percaya diri, ya, bahwa dirinya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, ya, bukan seperti yang dilakukan oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tentu wanita akan bisa merasakan ini kalau dia kembali kepada Allah, ya. Dan sering kita dapatkan video-video wanita-wanita kafirat yang di Eropa sana, di Amerika sana, ketika ditanya apa alasanmu begitu cinta, begitu senang kepada Islam ini, salah satunya faktor-faktor seperti ini. Tidak ada agama atau pemikiran di bumi ini yang bisa memuliakan wanita. Bagi laki-laki hendaklah tidak mentang-mentang. Memang kamu lebih kuat, memang kamu mampu mencari harta, ya, tapi tidak untuk menjajah, untuk menghinakan wanita, justru untuk memuliakan wanita. Sehingga kalaupun kamu kuat, ya, memenangkan pertarungan dengan wanita, ya apa hebatnya ngelawan memang makhluk yang memang tidak Allah takdirkan sebagai makhluk yang kuat, ya. Itulah yang bisa kita pelajari dari nama surat ini, ya, disebut Al-Mumtahinah maupun Al-Mumtahanah, ya. Ya, siapa yang khususnya? Tentu semua wanita di zaman sahabiyat pada hakikatnya
mengalami mumtahinah. Ya. Tapi khususnya yang dimaksud oleh ayat ini adalah Ummu Kalthum bin Uqbah. Ya. Ummu Kalthum bin Uqbah yang dirinya diabadikan di halaman keduanya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatin muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Ya. Maka sampai diabadikan ya wanita ini oleh Al-Qur'an, ya, siapapun yang belajar tafsir ya pasti diingatkan oleh kegigihan seorang wanita bernama Ummu Kalthum bin Uqbah. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth sendiri adalah tokoh kafir yang ya bisa disebut sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab. Ya. Ya, tahu anaknya bergabung dengan Rasulullah SAW langsung dikungkung di rumah ya, jangan sampai ya, selalu istilahnya bergaul dengan para sahabat sahabiat ya. Bahkan saat hijrah pun maka ditahan jangan sampai ikut-ikutan ke Madinah. Ya, atas nama sayang sama anak dan seterusnya ya. Tapi Ummu Kalthum saat itu ya sedih dan terus berpikir ya suatu saat jika ada kesempatan saya akan ya, berangkat hijrah sendirilah ya. Walaupun saya seorang wanita, walaupun saya nggak tahu jalan, ya, walaupun nggak cukup bekalnya, pokoknya demi bisa bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan saya lakukan. Itu namanya apa dalam bahasa kajian kita, khususnya surat Al-Mujadilah, namanya al-wala. Ya. Al-wala lillahi wa rasul. Demi royalnya, demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi suatu saat, ya, saya akan berangkat ke Madinah. Walaupun di peristiwa hijrah dia ditahan, ya, nggak boleh. Ya. Maka ya kadang-kadang dia suka latihan. Ya. Latihan itu dalam arti dia keluar dari rumahnya, ya, menjauh ke rumahnya sambil bayangin. Suatu saat saya akan keluar, saya akan pergi. Begitu menjauh balik lagi, ya mungkin pengkondisian jiwa gitu ya. Begitulah sering dia lakukan. Ya. Dan kakak dan adiknya sering mencurigai, sehingga ya kalau udah keluar agak jauh langsung didatangi. Ya. Dicurigai mau ngapain kamu ya, jadi balik lagi sampai akhirnya ya, setelah Rasulullah 7 tahun di Madinah ya, dia mulai keluar nekatnya ya. Kayaknya ini saya mau nggak mau harus kabur dari rumah demi bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan ditanya bagaimana cintanya kepada ayah ibunya, kepada keluarganya. Tapi Allah dan Rasulnya ya, lebih berhak untuk dibela, untuk diberikan dirinya bergabung bersama apa yang disebut dengan Al-Jama'atul Muslimah saat itu. Ya. Maka kaburlah dia dari rumah. Ya, wanita yang nggak tahu jalan, ya bekal nggak memadai. Ya. Kenapa? Ya. Karena ya, seperti yang nanti disebut di ayat yang pertama, antu'minu billahi war rasul in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha amardati. Motivasinya itu. Ini konsekuensi saya beriman, ini konsekuensi saya sebagai mujahidah. Ya, saya harus keluar menuju Madinah, berangkat ke Madinah. Perempuan ya,
berani-beraninya, ya nggak masuk akal lah ya, kalau bukan karena keimanan dan semangat jihad. Ya. Ini alasan utama kenapa Allah sampai memilih nama surat ini Mumtahinah. Ya. Ya. Ya, ada istilah wanita-wanita perkasa. Ya. Ya. Di sini perkasanya di jalan Allah. Ya. Perkasa dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Kalau di kampung biasanya perkasanya angkat apa itu suket ya, suket namanya rumput ya. Kalau itu nyari rumput digendong dengan sangat besar, sangat berat ya. Sampai akhirnya di tengah jalan ketemu sekelompok orang sekelompok kafilah ya. Ya kira-kira kalau bahasa kita, maaf Mbak, mau kemana perempuan sendiri? Sepertinya mau jalan jauh ini. Ya. Waduh, namanya wanita ketemu di daerah yang sangat sepi dengan sekelompok wanita yang mikir juga. Gimana nih kalau jahat begini? Ya. Maka dia balik bertanya, memang kalian siapa? Nah, saya. Kita dari Bani Khuza'ah. Oh, langsung dia senang. Ya. Bani Khuza'ah itu suku yang pro dengan Rasulullah walaupun dalam kekafirannya gitulah ya. Walaupun belum beriman tapi mereka sangat antusias dengan kelompok Rasulullah, jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengar Bani Khuza'ah, wah aman. Iya, saya ingin sekali untuk hijrah bergabung ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kafilah ini kasihan ya. Ya udah, saya mengantar, kami akan mengantar Anda demi keamanan Anda di jalan. Ya itulah ya apa yang sering kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi ya, dengan cara Allah ya. Ya, nggak terpikir gimana nanti saya akan berangkat ke Madinah sendirian ya, yang kabarnya kalau jalan kaki sebulan ya. Emang sekarang sudah ada kereta cepat ya, kereta cepat hanya beberapa jam udah nyampe, sebulan jalan kaki. Tapi begitulah, ada aja cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya yang ingin melaksanakan ketaatan kepadanya ya. Karena itu sering saya katakan ya, kalau menghafal Quran jangan pakai mengukur diri ya. Kalau mengukur diri semua nggak mampu kok ya. Bahkan siapa saja mau akhwat mau ikhwan yang hari ini sudah Allah berikan hafalan, dulu juga kalau mengukur diri pasti ngomong nggak mampu ya. Mana mampu ya. Perlu setoran, perlu murojaah, perlu macam-macam. Murojaahnya sampai akhir hayat lah, nggak ada cerita ya. Selancar apapun, udah nggak usah murojaah, nggak bisa. Ya. Nah, itu kalau pakai akal memang nggak mampu. Karena itu kalau menghafal pakai iman aja. Ya. Allah itu maha kuasa menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Masa nggak maha kuasa menakdirkan hambanya yang lemah ini bisa hafal Quran, gitu aja ya. Pakai nekat kayak nekatnya Ummu Kalthum ya. Wanita ya lemah ya macam-macam, berani-beraninya hijrah sendirian. Tapi Allah Maha Kuasa, ada aja Allah mengirimkan pertolongan segala, ketemu Bani Khuza'ah dan mengantarkannya sampai di sana ya. Adik kakaknya kaget, ini udah berjam-jam, ini kemana ini saudara kita ini Ummu Kalthum ya. Jangan-jangan dia melarikan diri, itu istilah dia melarikan diri, padahal itu hijrah. Ya, maka dikejar terus sampai di Madinah ya, benar ketemu.
Setelah ketemu, ya, kan adik kakaknya masih kafir, Muhammad, ya. Bukankah kita ini sudah dalam perjanjian? Ya. Apabila ada orang Mekah melarikan diri ke Madinah, harus dikembalikan. Ya. Tapi kalau orang Madinah, andai kata kabur ke Mekah, nggak apa-apa, nggak dikembalikan. Enak aja bikin perjanjian begitu. Tapi Rasulullah ya mau aja tanda tangan, ya udah ya, walaupun bukan beliau yang tanda tangan ya, mau aja deal gitu ya. Maka kata Ummu Kalsum itu ya, yang di Al-Quran menyebutnya dengan Al-Mumtahinah ya. Ya Rasulullah ya, saya wanita, saya lemah ya. Bertahun-tahun saya ini ditindas di Makkah ya. Nggak ada teman di sana karena semua teman sudah hijrah ke Madinah. Apa engkau tega ya Rasulullah, saya mengembalikan, engkau mengembalikan aku ke saudaraku supaya kembali ke Makkah. Ya. Apakah rela engkau ya Rasulullah? Aku masih terus menerus di dalam ketertindasan keimanan, kehidupan dan lain sebagainya. Rasulullah diam sejenak. Iya ya, ya. Enggak saya kembalikan, berarti saya melanggar janji. Padahal seorang beriman harus kuat melaksanakan komitmen, melaksanakan perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Di satu pihak Rasulullah harus komitmen dengan perjanjian, di satu pihak Rasulullah harus kasihan kepada seorang wanita muslimah mumtahinah dalam hal ini. Akhirnya turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minati muhajiratin. Khusus wanita ini Rasulullah mengatakan, untuk kasus ini maaf, nggak ada perjanji-janjian. Ya, silahkan kamu mau ngapain, kami siap. Ya. Ya. Akhirnya lemah juga. Ya. Ya. Si saudaranya Ummu Kalsum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunallahu a'lamu biimanihim. Allah mengatakan wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kau ya, biarkan wanita itu dikuasai oleh orang kafir ya. La tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum ya. Bahkan di ayat itu ya Allah katakan la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Seharusnya wanita seperti ini ditolong segera dinikahi ya, selama sesuai dengan prosedurnya, dengan maharnya dan selainnya. Wah, langsung Zubair bin Al-Awwam ya, maju, saya Rasulullah siap menikahinya. Padahal di belakangnya ada Asma. Ya begitulah ya. Ya, nggak ada masalah zaman dulu. Ya. Ini tantangan umat Islam zaman sekarang ya. Kalau sudah begini masalah dulu. Ya. Semoga semuanya diberi kesabaran oleh Allah. Ya. Nikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Wah, ternyata Zubair bin Al-Awwamnya orangnya temperamen. Ya. Wah, nggak kuat. Udahlah ceraiin saja saya. Ya. Akhirnya Zubair nggak mau. Enggak, kamu harus terjadi istri saya. Sampai akhirnya hamil. Ya, begitu hamil menjelang melahirkan dia pakai acting lagi. Ya. Aduh, nggak keluar nih bayi ini. Mungkin kalau kamu ceraiin baru keluar nih. Ya. Panik jadi ya udah saya ceraiin. Kamu saya ceraiin. Keluar tuh bayi. Begitu keluar bayi, wah saya dimodusin nih ya. Ya pura-puranya nggak bisa lahir kecuali saya diceraiin ya, tapi gimana udah keluar cerai ya, akhirnya terceraikan ya. Sehingga dalam sejarah inilah satu-satunya muslimah yang iddahnya cuma hitungan menit ya.
Kan iddahnya wanita yang diceraikan kalau hamil saat melahirkan, begitu lahir ya udah selesai. Selesai nifas, nikah lagi sama Abdurrahman bin Auf. Ternyata sama Abdurrahman bin Auf awet. Ya begitulah. Ya. Kehidupan para sahabiat, ada yang memang bisa dijadikan contoh dalam kasus kalau tidak kuat ya, cerai, ya, ada kasus ya, kalau masih kuat pertahankan, sebagaimana Asma istri Zubair nggak apa-apa, itu kuat lama ya, ya, bersama Zubair bin Al-Awwam dengan memang temperamen, karena memang ibunya namanya kan Sofiyah ya. Sofiyah binti Abdul Muttalib, jadi masih sepupu dengan Rasulullah. Sofiyah ini memang orangnya keras kalau mendidik anak ya. Sampai dikritik oleh para sahabiat yang lain, maka dia menjawab dengan sebuah syair. Siapa bilang ini maksudnya keras ya? Ini justru ini saya didik seperti ini supaya dia menjadi pemberani dalam perang ya. Dan akhirnya memang betul, memang sangat jagoan dalam perang ya. Ya, tapi tentu kita kembali kepada Rasulullah ya. Hasilnya tidak boleh ada kekerasan. Jadi, kalau tanpa kekerasan tetap bisa menjadi pejuang ya, seperti Ali bin Abi Thalib, walaupun nggak dididik secara kekerasan tetap jagoan juga dalam perang. Ya nggak apa-apa ya, kepanjangan dikit ini bicara tentang mumtahinah. Siapa yang dimaksud mumtahinah dan bagaimana kehidupannya ya, yang tidak ya luar biasa, wanita muslimah sampai diabadikan oleh Al-Quran hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Intinya jamaah rahimakumullah ya, surat Al-Mumtahinah ini ya, memberi penjelasan yang lebih kuat terhadap apa yang ada di surat Al-Hasyr ya, wabil khusus apa yang ada di surat Al-Mujadilah ya. Di Al-Hasyr bicara tentang khususnya bagaimana kamu mengenal Allah sedalam-dalamnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim, dan seterusnya. Maka di surat Al-Mumtahanah ini adalah contoh realnya. Contoh real orang betul-betul beriman itu seperti apa. Makanya di ayat ini ya, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nabiyyu ya, sebagai contoh orang-orang yang beriman dengan baik ya. Ada Nabi Ibrahim bahkan contoh manusia yang memiliki keimanan kepada Allah yang sangat tinggi, sehingga Allah katakan qad kanat lakum uswah hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim ya. Contoh real daripada apa yang disebut di akhir Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Maka contoh realnya belajarlah dari surat Al-Mumtahinah ya. Ada Hatib bin Abi Balta'ah ya. Hatib bin Abi Balta'ah contoh orang yang istilahnya walaupun dia pernah salah menunjukkan wala, tapi Allah mengampuni kesalahan itu. Kenapa? Karena dia pernah menunjukkan suatu wala tapi nggak sengaja ya, spontan ya. Bukan wala yang ideologis istilahnya. Wala cuma spontan nggak sengaja, tapi Allah pun sudah mengingatkan jangan begitu ya. Segera bertobat, kalau enggak nanti kalau jadi wala yang beneran gimana ya. Ada Ummu Kalthum bin Uqbah binti Uqbah yang juga menunjukkan bagaimana wala kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga punya semangat apa yang sering dikatakan nekat fisabilillah,
berangkat aja demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian wanita-wanita yang disebut dengan mubayyi'at, ya. Mubayyi'at, wanita-wanita yang setelah beriman kepada Allah, dia menunjukkan kesetiaan, ya. Dia istilahnya menjual dirinya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Walaupun dirinya pernah punya kasus sangat berat, ya. Membelek perut Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Diambil hatinya, digigit, dilepeh, ya. Dan Rasulullah begitu sedih, begitu marah kepada Hindun, namanya Hindun, ya, istri Hindun binti Utbah, istri daripada Abu Sufyan. Tapi setelah dia beriman kepada Allah, dia siap berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hilanglah semua kesedihan ataupun sakit hati ingin membalaskan kematian pamannya. Begitu Hindun masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minatu yubayya'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an. Nah, ini semua adalah contoh-contoh bagaimana seharusnya manusia itu berwala kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus menunjukkan baraknya kepada orang-orang kafir, kepada sistem yang tidak baik dan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat awalnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ayat ini jamaah rahimakumullah diturunkan ketika Rasulullah sedang merencanakan sebuah gerakan besar, ya, yaitu menguasai kota Makkah, ya, di mana di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh besar yang kalau tahu bahwa sebentar lagi Rasulullah akan datang ke Makkah menguasai kota Makkah, ya mereka bisa bersiap-siap ataupun bisa jadi mencegat di jalan, jangan sampai nyampe di Makkah, ya. Sampai Rasulullah nantinya itu dalam perjalanan sampai berdoa begini, Allahumma ya Rabb ammi akhbarana, ya Allah, butakan kepada mereka tentang kondisi kami ini yang sedang perjalanan menuju kota Makkah, ya. Pokoknya ini hanya untuk istilahnya istilahnya lah kader-kader internal, apa misalnya, ya. Tidak untuk konsumsi umum, ya. Kita akan, ya, menguasai kota Makkah. Di sela-sela perencanaan yang sangat rahasia, ya, terhadap penyerangan kota Makkah, kemudian nanti Allah sukseskan, ada sahabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Wah, kalau sampai terjadi perang besar ini di Makkah, gimana dengan harta saya di sana? Karena dia di sana masih sering komunikasi dengan saudara-saudaranya, ya. Mungkin ada sebuah investasi, mungkin ada macam-macam lah terkait dengan urusan bisnis, ya. Maka kebetulan ada seorang wanita yang dari Makkah yang memang ada pertemuan atau ada urusan keluarga atau urusan yang lain, memang bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Maka ketika perempuan ini
akan kembali ke Makkah, maka Hatib menitipkan surat. Sementara Rasulullah lagi berusaha merahasiakan rencana ini, bisa-bisanya tuh Hatib bin Abi Balta'ah, ya niatnya sih bukan membocorkan, niatnya ya tolong amankan saja ya harta kita yang ada di Makkah, karena sebentar lagi Rasulullah dan para sahabat ini akan besar-besaran menyerang kota Makkah. Ya. Dia nggak kepikir bahwa ini sebuah pembocoran rahasia. Dia pikir yang penting ya harta saya nanti kalau ini terjadi sudah bisa diamankan dulu. Ya. Apakah dibawa kabur dulu ke Yaman atau kemana yang terdekat dengan Makkah. Maka ya berangkatlah wanita ini, istilahnya Bu'ainah ya, wanita pengembara ya. Berangkatlah wanita ini kembali ke Makkah dengan membawa secarik surat kecil ya yang diselipkan di sela-sela rambutnya. Ya nggak tahu dulu mungkin nggak ada tas koper kayak kita gitu ya. Wanita dulu ya diselipkan ya. Tapi Rasulullah mendapat wahyu dari Allah ya. Bahwa rencanamu sudah bocor. Ada sahabatmu yang ya tentu niatnya nggak membocorkannya, cuma ingin mengamankan harta. Ya. Tapi dia nyebut-nyebut rencana ini dibawa oleh seorang wanita. Maka Rasulullah manggil Ali, manggil tim. Ya. Ada Ali, ada Miqdad, ada Zubair bin Al-Awwam. Ini ada Hatib ngirim surat isinya bahwa kita akan datang. Maka ya, masing-masing memang jagoan semua itu ya, jagoan perang, jagoan penunggang kuda, lari sekencang-kencangnya mengejar wanita sampai akhirnya bertemu di tengah jalan, dihentikan, stop ya, berikan kepada kami surat yang kamu terima dari Hatib bin Abi Balta'ah. Surat apa? Enggak, kami enggak bawa apa-apa. Enggak ngaku. Rasulullah pasti benar. Kamu pasti bohong. Keluarkan. Enggak dikasih apa-apa. Akhirnya diancam. Keluarkan atau kamu saya telanjang. Diancam begitu takut juga wanita. Akhirnya dia keluarkan. Kan sudah dikeluarkan, dilepas wanita itu. Ali bersama timnya kembali Rasulullah dan menyerahkan surat itu. Dibaca ternyata isinya ya, memang sebetulnya ingin pesan kepada keluarganya di sana mengamankan harta-harta yang ada ya. Tapi terselip motivasinya karena sebentar lagi akan ada serangan besar-besaran dari Madinah. Wah, ribut itu para sahabat. Tega-teganya ya kamu ya membocorkan rahasia kami. Panggil Hatib ya. Kenapa begini nih Hatib ya? Ya demi Allah ya Rasulullah, kami tidak berniat membocorkan rencana ini. Yang kami maksud ini adalah, yang saya maksud adalah siap-siap pengamanan harta saya. Berdampak pembocoran gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena pembocoran. Umar bin Al-Khattab ya, marah sekali.
Ya Rasulullah, jika kamu izinkan saya siap menjadi penggal lehernya. Jangan. Yang lain mengatakan, wah ini orang munafik ya Rasulullah. Sementara dia cuma acting doang ya. Buktinya dia Rasulullah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Ya. Ini kan hanya sebuah kasuistik. Ya. Kamu tahu dia ini istilahnya alumni perang Badar. Dan alumni perang Badar itu sudah mendapat kekhususan dari Allah. Apapun yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga alumni perang Hudaybiyah. Siapa yang ikut di perjanjian Hudaybiyah, dia orang yang diridhai oleh Allah karena Allah katakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Maka semuanya terdiam, tetap akhirnya tetap hormat kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Tapi di balik itu ya, turun ayat menegur Hatib bin Abi Balta'ah dan menegur semua orang beriman. Ya. Intinya makanya kalau sudah beriman kepada Allah itu udah putus ya. Dengan orang kafir itu udah putus ya. Jangan lagi masih ada sisa-sisa cinta, sisa-sisa wala. Ya. Karena kalau masih nyisa-nyisa, itu kamu jadi kepleset seperti itu. Ya. Maka ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, bahai orang-orang beriman. Ya. Kata ya ayyuhalladzina amanu ini langsung dipahami oleh para mufassirin bahwa tidak setiap wala kepada orang kafir itu langsung menjadi kafir. Buktinya Hatib bin Abi Balta'ah masih disebut amanu. Jadi, ada wala yang memang menjerumuskan kepada kekafiran. Itu wala yang utuh seperti walanya orang-orang munafik. Seperti yang disebut di Al-Mujadilah, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Tapi kalau walaknya istilahnya tidak ideologis, ya. Walaknya cuma punya kepentingan, ya. Karena sebuah kepentingan maksiat, ya. Apalagi kelihatan walak, tapi sebetulnya dia on mission di dalamnya, ya. Berarti orang-orang beriman yang masuk di dunia politik, ya padahal sistemnya ya tidak Qur'ani, ya. Ada yang jadi anggota dewan, jadi gubernur, ya. Mau nggak mau dia itu menunjukkan ada wala. Tapi wala seperti ini bukan wala ideologis, wala intifa. Ya. Karena kalau jabatan dipegang, insya Allah bermanfaat buat kaum muslimin. Maka sama sekali ini tidak termasuk wala yang diharamkan. Ya. Tapi wala yang menunjukkan dia betul-betul mengikuti sistem yang ada, tapi sholat masih mengakui Al-Quran dan seterusnya, ini wala maksiyah, tidak menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Sehingga khususnya ayat ini ditujukan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, tetap masih disebut ya ayyuhalladzina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu. Ya. Jadi manusia itu menjadi musuh Allah dan musuh orang beriman ketika memang orang manusia itu barok terhadap Allah dan Rasulnya, benci kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman ingin memerangi, ingin membunuh, ya, ingin menghabisi, maka manusia yang seperti ini berstatus aduwi wa aduwakum. Ya. Maka jangan berharap manusia yang memusuhi Allah bisa memenangkan pertarungan itu. Ya. Siapa manusia? Ya. Ya. Mungkin satu semut bisa melawan manusia. Ya. Begitulah manusia ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang nggak ada apa-apanya, tapi sosokan siap menjadi musuh Allah. Maka Allah katakan, jangan kau jadikan mereka aulia.
Aulia bisa bermakna sahabat yang betul-betul kamu cintai lahir batin, kamu jadikan pemimpin, kamu jadikan ya, partner kerjasama, ya, yang di dalamnya ada unsur apa? Unsur mendukung kekufurannya, ya. Padahal kalau sekedar partner bisnis sudah nggak ada yang merugikan kepada Islam, nggak ada yang menguntungkan dia secara kekufurannya, maka tidak termasuk aulia. Maka seperti Hatib bin Abi Balta'ah sudah menjadikan orang kafir itu aulia. Kenapa? Karena apa yang ditulis dalam suratnya itu merugikan kaum muslimin. Ya. Bagaimana kalau itu dibaca kemudian mereka menyerang duluan? Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Engkau sampaikan ya, kepada mereka sebuah rasa cinta. Kata para ulama, ribet amat sih ngomongnya tulquna ilaihim bil mawaddah. Kenapa nggak langsung tawaddun saja? Yang mirip itu tawadduna. Engkau mencintai. Tapi secara bahasa beda. Tulquna ilaihim bil mawaddah dengan tawadduna memang mirip ya, tapi di balik itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau tawadduna itu kecintaan yang sudah permanen ya. Disikapi atau didasari oleh perasaan cinta yang luar biasa. Kalau tawadduna ya. Tapi tulquna ilaihim bil mawaddah ini memang memberi makna nggak boleh menjadi aulia walaupun cintanya hanya sepintas. Tulqun. Tulqun itu kan asal artinya melempar. Ya. Ya. Waktu kita belajar An-Nur ada istilah talaqqo. Iz talaqqaunahu bi alsinatikum. Ya. Walaupun cintanya cuma sepintas atau cintanya cuma spontanitas. Ya. Atau istilah tadi cintanya nggak ideologis cuma karena sebuah kepentingan. Ini yang dimaksud dengan tulquna ilaihim bil mawaddah. Hatta seperti itu jangan kamu lakukan karena tidak ada orang yang jatuh kesandung kerikil yang besar, batu besar. Orang jatuh pasti karena kerikil kecil. Ya. Ya, begitu juga walaupun cuma sepintas. Ya. Saya nggak niat berwala kepada mereka ya Rasulullah, saya cuma punya kepentingan penjagaan harta saja. Dan mengatakan harta seperti itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh kalau sampai kamu membocorkan rahasia kaum muslimin di sini. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ya. Tidakkah cukup kamu barok kepada mereka? Mereka itu begitu kufur, begitu membenci, memerangi ya, terhadap Al-Quran ini. Waqad kafaru, mereka sudah kafir dengan apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran, itu Al-Quran. Waqad kafaru bima ja'akum. Tidakkah cukup engkau tidak perlu lagi wala kepada mereka, harus barok kepada mereka. Tukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya. Kamu sampai terusir sini, ini kerjaan siapa? Kerjaan mereka tuh. Aduwi wa aduwakum. Musuh-musuhku dan musuh kalian. Ya. Bisa-bisanya kamu, orang sudah sejahat itu, kamu masih menyimpan rasa simpati. Ya, walaupun kecil, walaupun spontan istilahnya. Seharusnya putus habis, ya, nggak tersisa. Ya. Karena orang-orang yang kamu cintai itu orang-orang yang memiliki latar belakang sangat parah di sisi Allah. Ya. Kafaru bima ja'akum minal haqq, mengusir Rasulullah
yukhrijuna ar-rasula, mengusir orang-orang beriman wa iyyakum. Ya. Memang Rasulullah dan orang-orang beriman itu mengganggu mereka. Kan enggak. Ya. Mengurangi rezeki mereka juga enggak. Mengajarkan kerusakan enggak. Mereka mengusir kalian itu hanya karena kalian beriman kepada Allah. Antu'minu billahi rabbikum. Dan itu menjadi salah satu bukti kekufuran yang serius ketika ketika manusia itu memang membenci orang-orang beriman. Antu'minu billahi rabbikum. Karena kalian beriman, karena kalian ingin berjihad di jalan Allah, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, karena kalian ingin mendapatkan ridhaku wa butigha amardati, tusirruna ilaihim bil mawaddah, tega-teganya kamu masih menyimpan rasa cinta secara rahasia, ya. Tukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kamu masih menyimpan secuil rasa cinta kepada mereka. Enggak boleh, walaupun cuma secuil itu enggak boleh. Ya. Wala itu harus total, bara itu harus total. Ya. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Ya. Ya. Dan saya tahu apa isi hati kalian itu. Yang kalian ungkapkan, yang kalian rahasiakan, kami tahu. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan wala yang salah, barok yang salah, dijamin hidupnya sesat. Qad dhalla sawa'as sabil. Maka para ulama mengatakan, lihat di ayat ini sama sekali tidak ada satu jas bahwa Hatib bin Abi Balta'ah sudah keluar dari Islam. Ya. Tapi menyuruhnya tobat. Kalau nggak tobat, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka inilah seharusnya menjadi pedoman bagi orang-orang beriman di dalam melihat orang-orang yang menyimpang di dalam wala dan baraknya dalam kehidupan, ya. Karena kalau saja ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah istilahnya tidak berlebihan di dalam menyikapi orang-orang beriman yang salah atau yang mengalami penyimpangan dan al-wala al-bara, terlebih lagi tidak mudah mengkafirkan orang. Gara-gara cuma, wah kamu hormat bendera ya, wah kamu kafir. Benderanya kafir. Apa aja disebut kafir. Oh kamu, kalau dulu itu tahun 90-an itu, kamu masih punya KTP ya, wah kamu tuh bisa kafir. Ya. Dulu itu ada ya, gara-gara ingin jadi aktivis dakwah maka KTP dibakar-bakarin aja ya. Karena ini menunjukkan pengakuan kepada sistem yang sesat ini. Jadi lebay ya. Allah katakan sampai mayaf'al minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita pahami ya. Apa itu al-mumtahanah, siapa itu al-mumtahanah, dan sedikit ya, sedikit kehidupannya agar kita ya punya satu gambaran ya bagaimana wanita muslimah itu kalau sudah dididik oleh Al-Qur'an ya menjadi manusia yang luar biasa, utamanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia punya ukuran tersendiri, yang ini luar biasa, ini enggak luar biasa, dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.